Agus Numpitu pertanyakan bukti LHP dari jaksa yang dijadikan dasar perhitungan kerugian negara. Baik, terima kasih kepada teman-teman jurnalis atau media bahwa pada hari ini saya bersama tim kuasa hukum sudah menghadiri pada sidang hari kelima ya, hari kelima, yaitu penyampaian kesimpulan-kesimpulan dari kami para pihak pemohon maupun termohon. Ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana saya sampaikan pada awal, bahwa saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan tentu mengikuti semua proses hukum yang ada ataupun yang berlaku. Kemudian di dalam sidang peradilan yang juga diikuti oleh teman-teman media, itu juga saya dengan kuasa hukum juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait di dalam melakukan upaya hukum untuk melakukan penilaian kembali terhadap penetapan saya sebagai tersangka. Ya. Nah, oleh sebab itu, kami juga telah menyampaikan di dalam sidang peradilan ini terkait dengan alat-alat bukti, ya, termasuk juga surat, ya, dokumen, dan juga menghadirkan saksi ahli pidana yang juga kita hadirkan di dalam sidang pra peradilan ini. Nah, kemudian di dalam sidang peradilan ini juga kita dengarkan bagaimana bukti-bukti juga yang disampaikan oleh pihak termohon, dalam hal ini dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Dan dari beberapa hal yang ada dalam persidangan dapat kita lihat bahwa dari pihak termohon menyampaikan satu alat bukti, yaitu berupa surat-surat. Ya. Jadi itu yang disampaikan, kalau tidak salah ada sekitar 15 surat. Ya. Dan perlu saya tegaskan bahwa alhamdulillah dari 15 surat yang ada, termasuk juga BAP saksi yang disampaikan, itu tidak ada yang mengarah kepada saya sebagai wakil ketua bidang perencanaan anggaran yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya, yang menyebabkan kerugian negara. Kemudian di dalam BAP saksi ahli yang disampaikan oleh termohon, ya, karena tidak menghadirkan ahlinya di dalam persidangan, hanya menyampaikan BAP, pun tidak ada dari BAP ahli tersebut yang menyatakan bahwa saya sebagai wakil ketua umum bidang 3 perencanaan anggaran yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga melibatkan kerugian negara. Kita optimis Bang ya putusan hakim ya. Kita membaca juga seluruh BAP yang disampaikan oleh termohon. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa dalam LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan BPK RI, ya, yang tadi perwakilan Lampung, itu juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap APBD tahun 2020 Provinsi Lampung. Include di dalamnya adalah pemberian dana hibah KONI Provinsi Lampung, pun dinyatakan oleh LHP BPK bahwa opini wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Saya tegaskan, ini adalah LHP BPK RI perwakilan Lampung. Jadi opininya adalah wajar, ya, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian, kalaupun dikatakan penguatan oleh saksi ahli Profesor Muzakir beberapa waktu yang lalu bahwa
asas dasar Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang terkait, ya, termasuk Undang-Undang BPK dan lain-lain, itu juga dinyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang bisa mendeklar adanya kerugian negara adalah BPK. Dan deklar BPK yang disampaikan untuk APBD tahun 2020 include adanya hibah KONI, itu dinyatakan wajar, sudah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Kalaupun dari pihak termohon telah memberikan sebagai alat bukti bahwa LHP yang dikeluarkan oleh auditor swasta, yaitu dari Dr. Andes, Hairon, dan rekan, pun dari lebih kurang LHP 84 halaman, itu tidak ditemukan satu kata, satu kalimat yang menyatakan saya, Agus Nompito, dan jabatan saya sebagai wakil ketua, ya, bidang perencanaan anggaran, yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Tidak ada sama sekali di dalam LHP yang dikeluarkan oleh Dr. Andes, Hairon, dan rekan. Bahkan di dalam LHP itu sangat terang dan jelas disebutkan bahwa penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan KONI tahun 2020 tersebut adalah: 1. Pengguna anggaran adalah Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, Saudara Profesor Dr. Yusuf Sulfarano Barusman. 2. Kuasa pengguna anggaran adalah Saudara Dr. Andes Subeno yang merupakan Sekretaris Umum KONI, dan Bendahara Umum Saudara Insinyur Liliana Ali selaku Bendahara Pengeluaran. Ini tersurat di dalam LHP tersebut. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, dan kalaupun ada dugaan penyimpangan-penyimpangan juga sangat clear and clean di dalam LHP itu, sehingga saya kira sangat terang siapa-siapa yang terkait di dalam hal-hal yang diduga adanya penyimpangan, baik itu catering maupun juga penginapan. Saya kira terang dan jelas di dalam LHP itu. Terima kasih. Ada terus yang itu dia, Mas.